Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Immortal Compass telah menebak dengan benar. Pedang itu justru pedang dewa jahat, kata Bailey Xuankong setelah mengangguk. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat bangga, tapi orang-orang mulai mendesis padanya. Jangankan orang lain, bahkan Immortal Compass sendiri mulai tertawa ringan. Setelah semua, Immortal Compass Suits jelas meriwayatkan legenda pedang dewa jahat. Bahkan elf era kuno yang sudah ada sejak era kuno saja, mereka tidak tahu apakah legenda itu nyata atau tidak. Selain itu, bahkan jika itu nyata, bahkan jika pedang dewa jahat ada di dunia ini, dan jika menilai dari legenda, itu pasti akan menjadi senjata yang luar biasa. Jadi, bagaimana itu bisa muncul di sini? Selain itu, potongan kayu yang buruk di tangan Chu Feng ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampaknya tidak terkait dengan pedang dewa jahat sama sekali. Tidak hanya yang lain memikirkan hal ini, bahkan Immortal Compass juga memikirkan hal ini. Sebagai spiritualis dunia jubah tanda naga, dia sebenarnya sudah mengamati pedang kayu di tangan Chu Feng. Namun hasilnya, itu sangat mengecewakan. Satu-satunya perbedaan adalah, dia tidak mengatakannya seperti yang lain. Jika pedang dewa jahat benar-benar ada, aku juga ingin mengalaminya dengan pedang abadi surgawi aku. Berdasarkan legenda pedang dewa jahat yang diceritakan Kompas Immortal, pedang dewa jahat memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan pedang abadi surgawi aku. Namun, jika kamu mengatakan kepada aku bahwa sepotong kayu yang buruk itu adalah pedang dewa jahat, bukankah kamu akan menganggap kami seperti orang bodoh? Ada banyak ahli spiritualis dunia yang hadir di sini. Selain mereka, ada juga 4 immortal. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengetahui, apakah potongan kayu yang buruk itu adalah harta atau bukan? Kata Simon Feixue. Hahaha, orang-orang tidak akan tahu. Bahkan dengan harta di depan mata mereka, mereka tidak dapat melihatnya. Tampaknya, para spiritualis dunia jubah tanda naga juga tidak banyak yang luar biasa, ucap Bailey Xuankong dan tertawa keras. Melihat bahwa Bailey Xuankong telah menghina mereka, Immortal Avaricious berbicara dengan suara dingin. Walaupun kayu itu agak istimewa, tapi itu bukan hal yang luar biasa. Dari cara aku melihatnya, kamu hanya dengan sengaja menciptakan masalah. Tuan Kota Mooncloud, aku dengan rendah hati meminta kamu untuk mengusir orang ini dari sini, ucapnya. Baiklah, saudara, silahkan, ucap Master Kota Mooncloud yang tidak menyukai Bailey Xuankong sejak awal. Seperti yang Avaricious Immortal katakan seperti ini, itu memberinya pembenaran yang cukup untuk merawat Bailey Xuankong. Baik nyata ataupun tidak, kita akan tahu saat mencobanya. Teman kecil Feng Xing, kamu tahu metode untuk membuat senjata mengenali kamu sebagai tuannya kan, mengapa kamu tidak mencobanya? Bailey Xuankong berkata dengan keras. Meskipun kerumunan semua merasa bahwa Bailey Xuankong telah menyebabkan masalah, mereka masih mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Segera, jejak antisipasi muncul di mata mereka. Namun anehnya, ini bukan jenis antisipasi yang baik. Tapi sebaliknya, antisipasi mereka ini berbahaya. Mereka mengantisipasi kegagalan Chu Feng, sehingga mereka bisa membantu Bailey Xuankong untuk mengalahkannya. Dalam situasi seperti ini, tekanan Chu Feng merasa meningkat berkali-kali lipat. Tidak peduli apa, Chu Feng juga seorang spiritualis dunia yang jenius. Selain itu, ia memiliki mata surgawi yang tidak dimiliki orang lain. Dengan demikian, dia telah menemukan sejak awal bahwa, tidak ada yang istimewa dari pedang kayu yang diberikan Bailey Xuankong ini kepadanya. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai senjata. Pada awalnya, Chu Feng berpikir bahwa Bailey Xuankong memiliki semacam niat khusus. Namun sekarang, ini akan terlihat bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Sepotong kayu yang buruk. Bahkan jika aku harus menanamkan kekuatan bela diriku ke dalamnya, apa yang mungkin bisa dilakukannya?
Leluhur, bukankah kamu dengan sengaja berusaha mempersulit aku? Gumam Chu Fengyani mengeluh dalam hatinya. Namun meski begitu, dia masih memancarkan sehelai kekuatan bela diri dari telapak tangannya, dan menanamkannya ke tongkat kayu itu. Bas-bas. Setelah kekuatan bela dirinya ditanamkan ke tongkat kayu itu, mata Chu Feng segera bersinar. Tidak hanya sepotong kayu ini melahap kekuatan bela diri Chu Feng, tapi itu melakukannya dengan sangat cepat. Pedang kayu itu seperti tanah kering yang menelan setetes air. Dalam sekejap, untaian kekuatan bela diri Chu Feng ditanamkan ke dalamnya, dan dengan sepenuhnya diserap tanpa jejak yang tersisa. Itu benar-benar layak, pikir Chu Feng. Pada saat ini, hati Chu Feng mulai goyah. Dia menyadari bahwa, sepotong kayu ini lebih luar biasa daripada yang dia perkirakan. Dengan demikian, Chu Feng dengan erat meraih sepotong kayu itu, dan mulai melepaskan aliran kekuatan bela diri dari dantiannya kepada pedang kayu itu. Setelah melakukannya, Chu Feng menjadi lebih terkejut lagi. Kekuatan bela diri yang dia tuangkan ke pedang kayu itu, ini bisa dikatakan sangat ganas. Itu seperti banjir yang menerjang bendungan. Namun anehnya, pedang kayu yang tampak biasa-biasa itu, dia seperti jurang maut yang begitu dalam. Tidak peduli berapa banyak kekuatan bela dirinya Chu Feng yang dituangkan ke dalam pedang kayu tersebut, itu tidak mengucapkan sedikit pun tanggapan. Hehehe, tentu saja, itu tidak lebih dari sepotong kayu, seru kerumunan. Kerumunan itu berfokus pada tindakan Chu Feng sepanjang waktu. Mereka sudah menyadari, bahwa Chu Feng mulai menanamkan kekuatan bela diri ke dalam kayu itu, bahwa dia menggunakan metode untuk membuat senjata mengenali tuannya. Namun selanjutnya, itu tidak ada jawaban sama sekali. Dengan demikian, orang-orang mulai mencibir dan mengejek. Namun meski begitu, Chu Feng tidak menyerah. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa dalam jurang tersebut, jurang itu masih bisa diisi. Dia menolak untuk percaya bahwa, kekuatan bela dirinya tidak akan dapat mengisi potongan kayu itu. Bang-bang, akhirnya, kayu itu memberi tanggapan. Suara gertakan mulai terdengar dari pedang kayu itu tanpa henti. Oh surga, kayu itu, seru kerumunan. Pada saat ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir mulai berubah. Pandangan mereka mulai berkedip, bahkan mulut mereka menjadi lebar, dan mata mereka juga terbuka lebar. Alasan untuk itu adalah, karena ketika suara gertakan terdengar, kayu di tangan Chu Feng mulai pecah. Tidak hanya kayu itu hancur, tapi cahaya berwarna merah yang sangat indah dipancarkan dari celah-celahnya. Akhirnya, balok kayu itu hancur total. Potongan-potongan yang hancur mulai jatuh dari pedang kayu itu. Setiap kali sepotong kayu itu jatuh, tubuh pedang merah tuanya bisa dilihat. Pada saat semua bagian kayu yang hancur itu jatuh, maka pedang yang panjang dan lengkap muncul di tangan Chu Feng. Pedang ini panjangnya 2 meter, dan lebarnya kurang dari 1 inci. Sepintas saja, itu terlihat seperti tiang bambu yang sangat tipis. Namun pedang itu benar-benar berwarna merah tua, dan tampaknya terbuat dari darah. Selain itu, ia memiliki ujung bilah yang sangat tajam. Rumble. Ketika pedang muncul, kekuatan bela diri di wilayah sekitarnya mulai melonjak. Riak-riak mulai muncul di ruang sekitar Chu Feng, dan guntur mulai terdengar dari langit. Pedang itu sebenarnya adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Seru semua kerumunan dengan terkejut. Terutama untuk 4 immortal, mereka benar-benar sangat terkejut. Sebelumnya, pedang itu hanya sebatang kayu yang buruk. Namun sekarang, pedang itu memberikan kekuatan kaisar dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selain itu, kekuatan yang dilepaskannya juga sangat kuat, dan bahkan berkali-kali lebih kuat daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap pada umumnya. Namun meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap telah ada di depan mata mereka begitu lama, dan meskipun mereka telah mengamatinya dengan cermat, tapi mereka tidak dapat menemukan keunikannya. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang bisa merasakan betapa kuatnya pedang ini. Setelah sekian lama, Chu Feng dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman di dunia ini.
Itu karena, dia telah menggunakan beberapa senjata. Namun meski begitu, dia tidak pernah merasakan sensasi yang dibawa oleh senjata ini kepadanya. Sensasi ini memang sangat istimewa. Jika itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap lainnya, setelah Chu Feng menanamkan begitu banyak kekuatan bela dirinya ke dalamnya, bahkan jika persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu tidak masuk ke dalam pengakuan absolut, maka ia masih harus mengenalinya sebagai tuannya. Namun sekarang, dia masih tidak merasakan sensasi seperti ini dari senjata ini. Tapi sebaliknya, yang dia rasakan adalah perlawanan. Itu benar, perlawanan. Semakin pedang itu menolaknya, Chu Feng semakin ingin menaklukkannya. Denting. Tepat pada saat ini, pedang merah tua itu mulai bergetar hebat. Pedang itu mencoba untuk melarikan diri dari cengkeraman Chu Feng, dan ingin memasuki langit. Ingin kabur ya? Ini tidak semudah itu, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan erat meraih pedang itu. Dia menolak untuk memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai menanamkan lebih banyak kekuatan bela diri ke dalam pedang itu tanpa henti. Pada saat ini, kekuatan bela diri Chu Feng yang ditanamkan ini berbeda dari yang dia tanamkan sebelumnya. Jika kekuatan bela diri yang dia tanamkan sebelumnya sebanding dengan kekuatan rakyat jelata, maka kekuatan bela diri yang dia tanamkan sekarang akan menjadi pasukan yang luar biasa. Itu sama halnya dengan ribuan orang dan kuda yang telah berangkat untuk kampanye militer. Pasukan telah berangkat, dan semua demi menundukkan pedang ini. Pedang itu, kekuatan macam apa? Alam liar yang luar biasa, seru kerumunan. Perjuangan antara Chu Feng dan pedang itu sangat jelas terlihat oleh orang banyak. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu sangat kuat, tapi dengan kekuatan Chu Feng, seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana baginya, untuk membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mengenalinya sebagai tuannya. Bahkan jika seseorang seperti Chu Feng tidak dapat membuat persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini mengakui dia sebagai tuannya, mungkinkah ada anggota generasi muda yang mampu melakukan hal seperti itu? Namun pada saat ini, pedang ini menolak untuk melayani Chu Feng. Selain itu, ia berjuang dengan sangat keras. Selama Chu Feng melepaskannya, pedang itu pasti akan terbang ke langit dan melarikan diri. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menundukkanmu, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja dengan pikirannya, kekuatan spiritu emas terang dan menyilaukan muncul dari tubuh Chu Feng. Seperti aliran air, kekuatan spiritualnya mengalir turun dari tubuhnya hingga ke kakinya, dan kemudian menjalar ke panggung dan sekitarnya. Setelah kekuatan spiritual emas mendarat di tanah, itu berubah menjadi rune dan simbol yang tersebar di segala arah. Sebuah formasi, anak itu sebenarnya mampu mengatur formasi roh yang kuat dengan pikirannya, seru para spiritualis dunia. Pada saat ini, banyak spiritualis dunia dari World Spiritist Alliance mengungkapkan ekspresi keheranan. Kemudian, mereka mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Mereka bisa mengatakan bahwa, Chu Feng sedang mengatur pembentukan formasi spiritual, yaitu pembentukan formasi spiritual yang sangat kuat. Pembentukan formasi spiritual yang dia dirikan ini, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh banyak orang tua dari World Spiritist Alliance. Namun, bukan hanya Chu Feng yang mengatur pembentukan formasi spiritual semacam ini, tapi dia juga berhasil menyelesaikan pengaturan formasinya dalam sekejap. Wush! Setelah Chu Feng selesai mengatur formasi spiritual, dia menggenggam pedang dengan kedua tangannya. Kemudian dia membalikkan pedang itu, dan menghadapkan ujungnya ke lantai. Setelah itu, dia tiba-tiba saja mendorongnya ke bawah. Dan, bang, pedang itu menusuk ke formasi spiritualnya. Setelah pedang Crimson memasuki formasi spiritual, pedang itu mulai bereaksi seperti binatang buas yang telah terperangkap. Meskipun telah ditangkap, ia mulai berjuang lebih keras. Pada saat itu, tiba-tiba saja langit berubah gelap, dan sejumlah besar awan hitam berguling-guling di langit. Guntur mulai meledak, dan kilat mulai menyala. Angin kencang bermunculan di mana-mana, dan bahkan cuaca telah dipengaruhi oleh pedang itu. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang menakutkan. Mungkinkah itu pedang dewa jahat yang legendaris?
Seru kerumunan. Senjata itu secara alami memiliki aura. Ada orang-orang yang memiliki aura baik, dan juga orang-orang yang memiliki aura jahat. Jika pedang abadi surgawi Shimen Feixue memiliki aura baik yang luar biasa, maka pedang di tangan Chu Feng dipenuhi dengan aura jahat. Kalau tidak, kerumunan yang hadir tidak akan merasakan tekanan besar dari pedang tersebut. Tapi ini tidak terlalu mempengaruhi para ahli dari generasi yang lebih tua. Karena bagaimanapun, mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dengan demikian, mereka tidak tertekan oleh aura dari pedang itu. Namun ini adalah cerita yang berbeda untuk generasi muda. Kultivasi mereka terlalu lemah. Dengan demikian, mereka tidak mampu menahan aura jahat pedang tersebut. Banyak orang mulai merasa takut akan pedang itu dari lubuk hati mereka, dan mereka mulai menggigil. Jangankan para murid dari sekte dan akademi lain, bahkan para peserta pertarungan generasi muda dari 4 klan, para elit dari generasi yang lebih muda dari klan 4, semuanya merasakan darah mereka menjadi dingin. Dari sini saja dapat dilihat, seberapa kuat aura jahat pedang itu. Pedang yang berbahaya. Auranya yang jahat tidak hanya mampu menindas, tapi juga mampu mengganggu hati dan pikiran seseorang, ucap Immortal Alis Putih. Pada saat ini, bahkan Immortal yang memiliki alis putih memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Bahkan baginya, itu adalah pertama kalinya dia menemukan pedang seperti itu. Memang benar demikian. Lebih jauh lagi, jika semakin dekat dengan pedang tersebut, maka hati dan pikiran seseorang akan semakin terganggu olehnya. Ketika anggota generasi muda di luar panggung yang jauh dari pedang itu sudah terpengaruh olehnya, dengan seberapa dekat teman kecil Feng Xing ini, maka ia akan menjadi target utama serangan pedang itu. Namun meski begitu, teman kecil Feng Xing ini tetap tidak terpengaruh. Tekadnya benar-benar layak untuk dikagumi, puji Immortal Spiritualis dunia. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan tulus. Jika dia berdiri di posisi Chu Feng, pada usia dan kultivasi Chu Feng, dia pasti tidak akan mampu menahan aura jahat pedang itu. Itu bukan berarti dia tidak terpengaruh, namun sebaliknya, itu karena dia telah menghentikan pedang itu agar tidak mempengaruhi dirinya. Kebijaksanaannya benar-benar luar biasa. The Campus Immortal juga memujinya. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Aku benar-benar tidak pernah berharap, kalau bocah itu akan sekuat ini, jika aku tahu ini akan menjadi masalah, saat itu, aku pasti sudah," gumamnya dengan suara pelan. "Kompas Immortal, apa yang kamu katakan?" tanya Avaricious Immortal. Gumam rendah Kompas Immortal ini, itu terdengar oleh Avaricious Immortal di sebelahnya. "Tidak ada, hahaha," balas The Kompas Immortal sambil tertawa. The Avaricious Immortal skeptis terhadapnya. Namun dia tidak terus menanyainya, dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya yang menyipit ke pedang merah tua itu. Segera, senyum ringan muncul di sudut mulutnya. Dan, wush. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba duduk dalam posisi bersila. Meskipun dia telah melepaskan pedang Crimson dari tangannya, tapi tangannya dengan cepat membentuk segel tangan untuk memanipulasi pembentukan formasi. Dan, boom! Dalam sekejap, formasi spiritual melonjak dengan cahaya keemasan. Formasi itu bersinar seterang matahari, dan menyebabkan banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Dalam situasi seperti ini, aura jahat dari pedang Crimson itu langsung ditekan. Tidak hanya itu saja, bahkan getarannya mulai berhenti secara bertahap. Perpaduan kekuatan bela diri dan teknik formasi spiritual, betapa mendalamnya formasi itu. Ucap Immortal Alis Putih dengan kagum. Meskipun teknik formasi spiritual Chu Feng luar biasa, tapi dia tidak berharap bahwa Chu Feng mampu memahami formasi semacam ini. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu bukan perpaduan antara kekuatan bela diri dan teknik formasi spiritual. Tapi sebaliknya, dia sendiri telah menyatu dengan teknik formasi spiritual. Dia tidak hanya menggunakan formasi spiritual untuk membantunya menundukkan pedang itu, tapi sebagai gantinya, dia mengandalkan formasi spiritual itu sendiri untuk menaklukkan pedang itu.
Pembentukan formasi yang dia gunakan itu sangat sulit untuk diatur, dan juga dikendalikan. Mungkin akan menjadi satu hal jika dia berhasil. Namun jika dia gagal, dia kemungkinan akan menjadi lumpuh, kata The Kompas Immortal. Sebenarnya ada formasi spiritual semacam itu, seru Immortal alis putih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kompas Immortal, jangankan orang lain, bahkan World Spiritis Immortal dan Immortal alis putih juga terkejut. Sebagai spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, mereka tahu betul betapa sulitnya pembentukan formasi semacam ini. Formasi yang sedemikian rupa, apakah itu benar-benar sesuatu yang berhasil dilepaskan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan? Pembentukan formasi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang bocah seperti dia. Dia hanya menjadi ular rakus yang mencoba melahap seekor gajah. Aku takut dia akan menjadi orang yang dilahapnya, ucap Avaricious Immortal. The Avaricious Immortal tidak percaya bahwa Chu Feng bisa mengelola pembentukan formasi seperti itu. Itu tidaklah pasti, kata The Kompas Immortal sambil tersenyum. The Avaricious Immortal agak tidak senang mendengar kata-kata itu. Namun karena orang yang mengatakan kata-kata itu adalah Kompas Immortal, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membantahnya, dan malah mengungkapkan ekspresi mari kita lihat siapa yang benar. Dentang. Tiba-tiba saja, pedang yang menjadi sunyi itu tiba-tiba bergetar. Dengan sedikit getaran, riak energi merah dipancarkan dari pedang itu. Riak energi itu menyapu semua arah. Mereka tidak hanya memukul tubuh Chu Feng, tapi mereka juga menerjang ke seluruh formasi spiritu. Boom! Setelah ledakan keras, Chu Feng mengetuk tanah dan terbang, dan pembentukan formasi yang telah dia atur juga hancur dalam sekejap. Ketika Chu Feng mendarat di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semua otot dan tulangnya patah. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak ada. Dia memiliki penampilan seseorang di ambang kematian. Gagal. Kulit World Spiritis Immortal berubah menjadi hijau. Ini bukan kesimpulan yang ingin dilihatnya. Menilai terlalu tinggi kemampuan seseorang. Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa pembentukan formasi semacam itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda ular. Dia sudah sangat beruntung tidak mati karena ledakan internal, dan hanya menderita luka dangkal. The Avaricious Immortal mencibir. Itu dikarenakan dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia dengan sengaja melirik Kompas Immortal. Seolah-olah dia memberi tahu Kompas Abadi, bukankah aku mengatakannya? Bukan berarti Feng Xing gagal. Kontrolnya atas pembentukan formasi spiritualnya sudah sangat baik. Hanya saja, pedang Crimson itu terlalu kuat, dan bisa menembus formasi spiritualnya. Pedang itu benar-benar bukan orang yang dipandang rendah, tambahnya. Ketika Kompas Immortal mengatakan kata-kata itu, ekspresi serius yang jarang muncul di matanya. Sungguh menyesatkan. The Avaricious Immortal mengerutkan bibirnya, dan bergumam dengan suara rendah. Hahaha, The Kompas Immortal tertawa. Kemudian, dia berkata kepada Avaricious Immortal. Apakah kamu menyiratkan, bahwa kamu memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang teknik formasi spiritual daripada aku? Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Mari kita bertaruh dengan 3 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, bagaimana menurutmu? Tanya Kompas Immortal. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Avaricious Immortal mulai berkedut. Dia pun tidak menjawab Kompas Immortal. Jika teknik formasi spiritualnya cocok untuk Kompas Immortal, maka dia tidak harus bertahan sepanjang waktu. 10 Immorts memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Sedangkan dia, lebih rendah dari Kompas Immortal. Bahkan jika dia tidak setuju dengan Immortal Kompas, maka dia tidak punya pilihan selain bertahan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.